Di saat banyak negara di kawasan Asia Tenggara masih sepenuhnya bergantung pada impor teknologi transportasi dari negara-negara besar, sebuah pemandangan tak terduga justru muncul di Filipina. Bukan Jepang, bukan Cina, bukan Korea Selatan. Yang dipamerkan secara terbuka kepada publik Filipina justru kereta api buatan Indonesia. Bukan sekadar dipajang di sudut depo atau diperkenalkan diam-diam dalam forum tertutup, melainkan ditampilkan dengan penuh kepercayaan diri, diliput media nasional, dan dengan cepat menyebar luas di media sosial. Dalam hitungan hari, foto dan video kereta buatan Indonesia itu berhasil memancing rasa penasaran, sekaligus keterkejutan publik. Bagi masyarakat Filipina, ini adalah pemandangan yang sama sekali tidak mereka duga. Selama ini, ketika membicarakan teknologi kereta api modern di Asia, nama-nama yang muncul hampir selalu itu-itu saja. Jepang dengan reputasi presisi dan ketepatan waktunya, China dengan ekspansi agresif serta dukungan pembiayaan besar-besaran, Korea Selatan dengan konsistensi kualitas dan pengalaman panjang dalam ekspor teknologi. Indonesia nyaris tidak pernah disebut dalam daftar tersebut. Karena itu, ketika kereta buatan Indonesia muncul di rel Filipina dan diperkenalkan secara terbuka, reaksi publik pun bercampur aduk antara kaget, penasaran, dan skeptis. Namun yang terjadi setelahnya justru jauh lebih menarik. Media Filipina tidak hanya memberitakan, tetapi mengulas secara mendalam. Warganet tidak hanya menonton, tetapi ikut berdiskusi dan berkomentar. Dari satu unggahan ke unggahan lain, narasi perlahan berubah. Dari pertanyaan apakah ini akan bekerja menjadi mengapa ini justru terlihat cocok? Perubahan nada itu terjadi perlahan, nyaris tidak disadari, namun terasa nyata. Pada saat yang sama, negara-negara tetangga di kawasan mulai melirik dengan sorot mata berbeda. Ada yang terkejut, ada yang penasaran, dan ada pula yang mulai merasa gelisah. Karena ini bukan sekadar soal satu rangkaian kereta. Ini tentang pergeseran posisi Indonesia dalam peta industri kawasan. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap dipandang hanya sebagai negara pasar. Negara dengan jumlah penduduk besar, kebutuhan tinggi, dan ketergantungan kuat pada produk impor, kaya sumber daya alam, tetapi dianggap lemah dalam teknologi manufaktur bernilai tinggi. Bahkan di dalam negeri sendiri, produk buatan Indonesia sering dipandang sebelah mata. Ada anggapan lama yang sulit dihapus bahwa barang lokal kalah sebelum bertanding melawan produk impor. Persepsi ini mengakar bukan hanya di benak konsumen, tetapi juga dalam diskursus publik. Namun persepsi itu tidak runtuh karena kampanye besar-besaran atau slogan nasionalisme yang lantang. Retaknya justru dimulai dari fakta-fakta kecil di lapangan yang sulit dibantah. Salah satunya datang dari rel-rel kereta di Filipina. Kisah ini sendiri bermula dari masalah klasik yang telah lama menghantui negara tersebut, krisis transportasi. Armada kereta yang menua, boros bahan bakar, sering mengalami gangguan teknis, dan semakin tidak mampu melayani kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Di kota-kota besar, keterlambatan dan kerusakan menjadi pemandangan sehari-hari. Sistem yang dulu dirancang untuk kebutuhan lama, kini dipaksa menanggung beban baru. Pemerintah Filipina menyadari bahwa tambal sulam tidak lagi memadai. Perbaikan kecil hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Yang dibutuhkan adalah modernisasi besar-besaran. Bukan sekadar mengganti suku cadang, melainkan memperbarui sistem perkereta-apian nasional secara menyeluruh. Maka tender internasional pun dibuka. Seperti biasa, spekulasi langsung bermunculan. Nama-nama besar yang selama ini mendominasi industri perkereta-apian Asia langsung dijagokan. Bagi banyak analis regional, pemenangnya hampir bisa ditebak. Di tengah dominasi tersebut, Indonesia nyaris tidak diperhitungkan. Banyak yang menilai Indonesia belum berada di level yang sama. Infrastruktur industrinya dianggap belum matang, pengalamannya diragukan, dan kapasitas teknologinya dipandang terbatas. Namun justru di titik inilah kejutan muncul ketika hasil tender diumumkan. Filipina secara resmi memilih lokomotif dan rangkaian kereta buatan PT Industri Kereta Api atau PT Inka, perusahaan manufaktur kereta yang berbasis di Madiun, Jawa Timur. Keputusan ini langsung memicu reaksi luas. Media kawasan mempertanyakan sejak kapan Indonesia mampu mengalahkan raksasa industri perkeretaapian Asia. Sebagian menyebutnya sebagai langkah berani, sementara yang lain bahkan menganggapnya spekulatif. Namun alih-alih menutup diri atau meredam sorotan, Filipina justru melakukan hal sebaliknya. Kereta buatan Indonesia diperkenalkan ke publik, dioperasikan secara nyata, dan diliput luas oleh media lokal. Tidak ada upaya menyembunyikan, tidak ada kesan ragu.
Video kedatangan dan pengoperasian kereta tersebut menyebar cepat di media sosial. Dari situlah respons publik Filipina mulai berubah. Awalnya skeptis, lalu perlahan menjadi antusias. Banyak warga mengaku terkejut melihat performa kereta yang dinilai stabil, nyaman, dan terasa sesuai dengan kondisi lokal mereka. Tidak berlebihan, tidak canggung, dan tidak terkesan dipaksakan. Kereta itu bekerja sebagaimana mestinya. Di balik cerita ini, ada satu simbol kemampuan industri Indonesia, yakni lokomotif CC300. Lokomotif ini merupakan salah satu produk tercanggih buatan PT Inka. Berbeda dengan banyak lokomotif impor yang dirancang untuk iklim sedang, CC300 sejak awal didesain untuk menghadapi tantangan wilayah tropis. Mesin diesel hidraulik yang digunakan mampu bekerja optimal di suhu tinggi, tingkat kelembaban ekstrim, hingga kondisi rel yang kerap tergenang akibat hujan lebat. Sebelum dioperasikan, lokomotif ini telah melewati serangkaian pengujian ketat. Pengujian statis dilakukan untuk memastikan kesesuaian dimensi, emisi gas buang, sistem klakson, hingga diameter roda. Setelah itu, pengujian dinamis dijalankan untuk menilai performa dalam kondisi operasi nyata. Seluruh proses pengujian dilakukan oleh tim penguji sarana perkeretaapian yang kompeten. Hasilnya menunjukkan bahwa CC300 memenuhi standar yang ditetapkan dan layak digunakan untuk operasional jangka panjang. Namun keunggulan utama yang kemudian disadari Filipina bukan semata soal spesifikasi teknis di atas kertas. Faktor paling menentukan justru relevansinya di lapangan. Banyak kereta impor lama dari negara maju ternyata tidak sepenuhnya cocok dengan kondisi Filipina. Sistem yang dirancang untuk iklim berbeda kerap mengalami penurunan performa. Perawatan menjadi mahal, suku cadang sulit diperoleh, dan ketergantungan pada teknisi asing pun tinggi. Dalam konteks inilah kereta buatan Indonesia tampil lebih adaptif. Aspek biaya juga menjadi pertimbangan krusial. Jepang dan Korea Selatan dikenal unggul dalam teknologi, tetapi biaya investasi awal dan perawatan jangka panjangnya tidak kecil. PT Inka hadir dengan pendekatan berbeda, kualitas yang mendekati standar negara industri besar, namun dengan biaya pembelian dan perawatan yang jauh lebih efisien. Bagi Filipina, ini bukan sekadar soal penghematan anggaran, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun sistem transportasi yang berkelanjutan tanpa membebani keuangan negara. Seiring waktu berjalan, narasi bahwa proyek ini hanyalah percobaan perlahan runtuh. Operasional kereta berlangsung mulus, gangguan minim, dan efisiensi meningkat. Publik Filipina yang semula ragu mulai membela keputusan pemerintahnya. Di media sosial, komentar warganet berubah nada. Dari sindiran menjadi pujian, dari keraguan menjadi kebanggaan. Persepsi pun bergeser, tidak hanya terhadap proyek ini, tetapi juga terhadap Indonesia secara keseluruhan. Indonesia tidak lagi dipandang semata sebagai negara tujuan wisata atau eksportir bahan mentah, melainkan sebagai produsen teknologi transportasi yang relevan dan dapat diandalkan. Dampak psikologis dari perubahan persepsi ini terasa hingga tingkat regional. Ketika satu negara ASEAN mulai menjadikan negara tetangganya sebagai rujukan teknologi, dinamika kawasan pun ikut berubah. Negara-negara lain mulai meninjau ulang strategi industrinya. Beberapa media asing mulai menyoroti kebangkitan manufaktur Indonesia, meski sering dibungkus dengan nada skeptis. Namun fakta di lapangan sulit diabaikan. Puncak validasi datang ketika Filipina melakukan pemesanan lanjutan. Dalam dunia industri, repeat order adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Artinya, produk tersebut bukan hanya diterima, tetapi dipercaya untuk jangka panjang. Ini sekaligus mematahkan anggapan lama bahwa Indonesia hanya mampu bermain di pasar domestik. Dari Madiun, Indonesia membuktikan diri mampu bersaing dan menang di arena regional yang sebelumnya dikuasai pemain lama. Keberhasilan ini bukan kebetulan dan bukan pula hasil pencitraan sesaat. Ini adalah buah dari strategi industri yang dibangun secara konsisten. PT Inka tidak berusaha menjadi yang paling canggih di atas kertas, tetapi fokus menjadi yang paling sesuai dengan kebutuhan nyata negara berkembang tropis. Pendekatan inilah yang justru menjadi keunggulan kompetitif Indonesia. Di saat negara lain menawarkan teknologi mahal dengan kompleksitas tinggi, Indonesia menghadirkan solusi yang realistis, efisien, dan tepat guna. Di titik inilah mulai muncul rasa gelisah di kawasan. Bukan semata karena iri, tetapi karena terjadi pergeseran nyata dalam persaingan. Indonesia yang dahulu hanya dianggap pasar, kini mulai mengusik pasar tradisional negara-negara besar. Bukan lewat retorika, melainkan melalui produk yang benar-benar bekerja dan diakui penggunanya.
Filipina kini memamerkan kereta buatan Indonesia sebagai simbol modernisasi. Bagi publik Filipina, ini adalah bukti bahwa pilihan mereka didasarkan pada rasionalitas, bukan gengsi. Bagi Indonesia sendiri, kisah ini menyimpan pelajaran penting. Di saat kepercayaan terhadap kemampuan sendiri kerap goyah, justru pengakuan datang dari luar negeri. Dari Madiun, Indonesia menunjukkan bahwa industri nasional mampu menembus pasar regional, bersaing secara sehat, dan menang tanpa sensasi. Ini bukan akhir cerita. Ini adalah sinyal awal bahwa posisi Indonesia di Asia Tenggara sedang bergeser ke level yang lebih tinggi. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia mampu, melainkan siapa lagi yang akan menyusul Filipina dalam memilih produk Indonesia sebagai solusi nyata. Dan di balik suara mesin lokomotif yang kini melaju di rel Filipina, tersimpan pesan yang jauh lebih besar. Kebangkitan industri tidak selalu datang dengan sorak-sorai, tetapi melalui kerja nyata, konsistensi, dan keberanian untuk percaya pada kemampuan sendiri. Indonesia telah melangkah. Dunia mulai memperhatikan,